Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Suhaya dengan NIM 19121026 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pengembangan Komponen Tujuan Kurikulum dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis literasi, dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Macam-macam definisi yang diberikan tentang kurikulum. Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Secara harfiah, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curairi, yang berarti berlari di lapangan. Menurut pengertian ini, kurikulum adalah suatu area pertandingan tempat siswa bertanding untuk menguasai salah satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian diploma, ijazah atau gelar kesarjanaan. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Merujuk pada fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yang menjadi alat mencapai tujuan pendidikan, maka sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung satu sama lain. Menurut Subanjidah, membagi komponen kurikulum ke dalam 5 komponen. Yang pertama, tujuan, yang kedua, isi atau materi, yang ketiga, organisasi atau strategi, yang keempat, media, yang kelima, komponen proses belajar mengajar. Kemudian Sutopo dan Suemanto membagi kurikulum ke dalam 5 komponen, yaitu tujuan, yang kedua, isi dan struktur program, yang ketiga, organisasi dan strategi, yang keempat, sarana, yang kelima, evaluasi. Sedangkan, menurut Nasution, membagi komponen kurikulum menjadi 4. Yang pertama, tujuan, yang kedua, bahan pelajaran, yang ketiga, proses belajar mengajar, yang keempat, penilaian. Secara singkat, komponen kurikulum tersebut yang pertama yaitu komponen tujuan. Tujuan merupakan hal penting dalam proses pendidikan, yakni yang ingin dicapai secara keseluruhan yang meliputi tujuan domain kognitif, domain efektif, dan domain fisikomotor. Komponen yang kedua yaitu isi dan struktur program atau materi. Isi dan struktur program materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud bisa berupa materi bidang-bidang studi, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PIKI, dan sebagainya. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis atau jenjang dan jalur pendidikan yang ada. Komponen yang ketiga yaitu media atau sarana prasarana. Media merupakan sarana prasarana dalam mengajar. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh anak didik dalam proses belajar mengajar. Ketetapan memilih alat media menurut Subanjidah merupakan suatu hal yang dituntut bagi seorang pendidik agar materi yang ditransfer bisa berjalan sebagaimana mestinya. Komponen yang keempat yaitu strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru perlu memahami suatu strategi. Strategi merujuk pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pengajaran. Komponen yang kelima yaitu komponen proses belajar mengajar. Komponen ini tentunya sangatlah penting dalam suatu proses belajar atau pendidikan. Tujuan akhir dari proses belajar mengajar adalah terjadinya perubahan dalam tingkah laku anak. Komponen yang keenam yaitu evaluasi. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum, diperlukannya evaluasi. Mengingat komponen evaluasi berhubungan erat dengan komponen lainnya, maka cara penilaian ini akan menentukan tujuan kurikulum, materi atau bahan, serta proses belajar mengajar. Dalam mengevaluasi, biasanya seorang pendidik akan mengevaluasi anak didik dengan materi atau bahan yang telah diajarkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.